Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak tahu pertemuan keberapa. Ya, yang jelas pelatihan ini harus selesai gitu ya. Artinya semua materi yang sudah disiapkan di dalam modul itu harus selesai kita bahas. Ini materi sekarang penting sekali nih untuk dipahami. Layarnya udah terlihat? Udah Kang, Udah ya. Eh, Sekarang itu apa sih materinya? IC ROM sudah ya? IC regulator sudah belum? Udah. IC regulator belum. Kemarin baru BIOS. Oh, baru BIOS. Berarti IC microcontroller ya yang IC microcontroller yang ini ya? Ya, terkontroler belum. Ya, oke, siap. Oh. Baik. Hari ini kita bahas mengenai IC microcontroller. Ya. Nah, apa itu IC microcontroller? IC microcontroller itu adalah IC yang fungsi kakinya bisa berubah-ubah gitu, tergantung dari firmware-nya. Atau IC yang membutuhkan firmware untuk mengatur fungsi kakinya. Nah, firmware-nya ditaruh di mana sih firmware? Firmware itu disimpannya di dalam IC BIOS begitu ya. Hanya IC BIOS itu ada yang include dan juga ada yang exclude. Artinya include adalah BIOS-nya tertanam di dalam IC microcontroller-nya tersebut. Kalau yang exclude, IC BIOS-nya yang terpisah, yang kaki 8 ya, yang sudah dibahas di pertemuan sebelumnya ya. Yang sering di-press itu IC BIOS begitu. Itu ada tuh Pak Aidin. Nah, yang exclude ya, itu short bridge itu kebanyakannya exclude ya. Jadi kalau deket chip short bridge itu pasti selalu ada aja IC BIOS gitu ya. Kalau IC CO atau EC atau KBC itu ada yang exclude, ada juga yang include. Kalau untuk chip not bridge, VGA, prosesor itu pasti include gitu dan tidak bisa di flash begitu ya. Sekali lagi, untuk IC microcontroller jenis chip not bridge, VGA atau prosesor ini include, tidak bisa di flash. Fungsi ya, fungsi daripada microcontroller itu adalah kakinya bisa berubah-ubah sesuai atau tergantung dari firmware-nya begitu. Kepanjangan SIO, super input output. EC, embedded controller atau sebagai terminal tegangan ya. KBC, keyword, bukan keyword, ini salah ngetik nih. Keyboard, tolong dibetulkan. Keyboard controller. Yang ini bukan keyword tapi keyboard. Ya. Keyboard controller. Ini tolong dibetulkan di sana. Contoh. Pada IC SIO yang bermerek Novoton dengan kode NPCE 3869 LAUDEX yang ada pada Acer E1 pada kaki 18 itu namanya RSM RST. Namun pada Lenovo Z8 ya, kaki 18 sama nama sinyalnya SUSB. Nah, itu adalah yang membedakan karena firmware-nya beda gitu. Walaupun merek IC-nya sama. Ya. Merek dan kodenya sama, karena dipasang di laptop yang berbeda dengan firmware yang berbeda,
maka fungsi kakinya pun berbeda. Oke, bisa dilanjut? Ini saya kasih contoh nih. Yang SR1. Kalau SR1 ini apa ya di kaki 18? Coba kita lihat. Nih, kaki 18. Ini akan saya besarkan. Ini ICCO-nya nih. Mana? Sambil tolong dicari kaki 18. Kalau di sini beda merek, ini ITE. Biar Anda paham aja. Signal. Ini jumlah kakinya ada 128 kaki ya. Nanti tugasnya menghitung jumlah kaki ICCO. Mana nih? Ada yang namanya kaki 18. Di sini apa nih kaki 18? Aduh, ya Allah, ya Rahman. Kalau sengaja nyari susah nih. Ada yang lihat nggak? Apakah ada cara yang cepat? Coba saya ketik angka 18. Mau nggak dia? Mau. Kaki 18. Ada yang menemukan nih kaki 18? Nah, kenapa ICCO disebut KBC? Karena ada fitur untuk keyboard. Nah, ini yang terhubung, kaki-kaki ini terhubung ke kabel fleksibel keyboard ya. Ini. Kaki 16, 32. Ini contoh saja. Mungkin ke bawah lagi, Pak. Itu ada, Pak, di bawah. Dekat 5. Di bawah. Di bawah, Pak. Di apa ya? Bagian bawah, bukan samping. Oh ya ini. Yang tadi. Ini Kaki 18. Oh di sini ground. Ya. Bukan, kaki 18 di bawah tadi. Ya ini. Ini ada nih kaki 18. Ini kaki 18 kalau di Itu. E7 ini kakinya terhubung ke ground. Ada 5, 18, 45. Oh, groundnya gitu. Ya. 5, 18, 45 gitu. Ini ground. Ya. Baik, kembali ke modul. Saya hanya memberikan contoh saja. Jadi kalau di Novoton yang ini kaki 18-nya itu RSM RST nama signalnya. Tapi kalau kaki 18 di Z8 ya Lenovo kaki 18 nama signalnya namanya SUSB. Begitu. Walaupun sama-sama IC Novoton mereknya dan dengan kode yang sama, ketika dipasang di laptop yang berbeda, maka fungsi kakinya berbeda. Ya. Selanjutnya, IC jenis ya. Jenis IC microcontroller. Satu ada EC atau SIO atau KBC istilahnya. Ya. Bentuk kakinya kelabang. Ini atau istilah lain disebut IC kaki 1000 karena banyak kakinya. Jumlahnya ada 128 kaki. Satu baris kakinya itu berjumlah 32 kaki. Ini terlihat dari luar. Ya. Yang kedua, IC microcontroller itu ada namanya short bridge. Ya. Short bridge ini fungsinya untuk mengatur tegangan. Nah, ini jenisnya BGA atau ball ground array.
artinya adalah kaki yang dipasang di bawah badan komponennya, begitu. Not breed ini untuk mengatur data atau tampilan, gitu ya. Data atau tampilan ini not breed. Jadi istilahnya kalau di sana tidak ada double PGA berarti itu not breed, ya. Tapi kalau ada dua chipnya berarti istilahnya itu disebut double VGA, gitu ya. Ya ini VGA. Ini juga sama jenisnya BGA, ball ground array. Dan yang terakhir jenisnya namanya prosesor atau CPU, Central Processing Unit, sebagai otak komputer atau otak laptop. Artinya adalah semua chip-chip ini terintegrasi ke prosesor. Jadi yang mengendalikannya adalah prosesor. Ibaratnya kalau di sekolah itu kepala sekolah lah, ya. Begitu. Barangkali ada yang mau ditanyakan dulu, boleh? Silakan. Kalau ada yang mau tanyakan. Selanjutnya, ROM BIOS maksimal ada dua, yaitu untuk yang satu untuk EC atau KBC atau SIO, yang satu untuk short bridge. Nah, jadi EC atau short bridge itu membutuhkan firmware, begitu ya, untuk apa? Untuk aktivasi atau untuk fungsi kaki-kakinya, begitu ya. Oke, ada yang tanyakan nggak sebelum saya lanjut? Boleh. Kalau nggak ada yang ditanyakan, saya yang nanya. Ada yang ditanyakan nggak? Kalau nggak ada yang ditanyakan, saya yang nanya gitu. Kopi. Ini Pak, kalau IC SIO atau KBC ini dia koneknya dengan keyboard ya? Keyboard konek ke sana dulu. Ya, sebagian kaki ada yang terkoneksi dengan keyboard, ya, artinya itu untuk mengatur fungsi keyboard, begitu. Dan kaki-kaki lainnya ada yang mengatur rangkaian-rangkaian regulator, atau disebutnya PWM atau SMPS, ya, seperti itu. Makanya IC SIO atau KBC atau EC dia berfungsi sebagai terminal tegangan yang mengatur distribusi listrik, begitu. Nah, dia dapat bekerja jika ada firmware. Firmware-nya ditaruh di mana? Di IC BIOS, begitu Pak. Gitu ya, Pendi. Atau masih kurang jelas? Ini kalau firmware-nya nggak cocok berarti nggak bakalan bekerja ya ini KBC-nya. Betul sekali. Kalau firmware-nya nggak cocok, IC SIO tidak akan bekerja. Contoh, Anda dapat kasus laptop hidup tapi tidak nampil, ya. Udah diganti RAM juga sama tidak nampil. Akhirnya coba solusinya dengan diganti firmware-nya atau di flash. Ternyata ketika di flash dan di flashkannya dengan file yang tidak cocok atau tidak tepat atau filenya rusak, malah jadi mati total gitu. Ya. Tidak usah khawatir karena file BIOS-nya yang aslinya kan harus di backup dulu. Makanya ketika nge-flash wajib di backup. Nanti bisa di-flashkan lagi itu file aslinya, begitu. Maka kembali lagi kepada penyakit yang semula. Kalau memang mentok tidak nyari firmware yang lain nggak ketemu gitu. Yang cocok, yang bagus. Nah, gitu ya, Pen. Oh, ada pertanyaan sedikit Pak. Boleh. Jadi yang backupan tadi itu bisa nggak? Tentu kita punya dua laptop yang sama. Kemudian yang satu bermasalah di IC SIO itu backup. Laptop yang satunya kita backup firmware-nya, kemudian kita flash di IC SIO laptop yang satunya, itu bisa nggak? Sangat bisa, dan itu sudah pasti bagus itu firmware-nya. Kalau Anda
nge-backup file dari laptop yang normal. Oke. Saya pernah dulu dapat gitu. Jadi ada servisan dulu yang laptopnya satu tipe ya, kode mobile-nya sama. Yang satu mati total, yang satu hidup gitu. Cuman ganti perangkat tambahan aja. Nah, yang mati total itu karena saya nggak dapat filenya, akhirnya yang dari yang hidup tuh saya bongkar dan saya kopikan itu karena nggak punya filenya gitu. Artinya filenya belum beredar gitu, belum ada di server Pinapik, di teknis Indonesia juga belum ada ya. Akhirnya kebetulan ada ya, saya bongkar dan di copy, di-flashkan, alhamdulillah selesai. Begitu ya, Pak Aidin. Baik, Pak. Ada lagi? Jadi file firmware ini bukan hal yang sepele. Ingat, file firmware bukan hal yang sepele. Jika Anda nge-flash masih gagal, coba cari lagi file yang lain. Gitu. Jangan bosan. Ya. Begitu, karena tidak setiap file bagus. Ya. Dan cari file yang kode mobonya sama dan kapasitasnya sama begitu. Dan diprioritaskan untuk memilih file BIOS yang filenya itu ada tulisan di nama filenya OKBin atau OKTested gitu. Itu berarti sudah pernah di-flashkan dan berhasil. Biasanya sama teknisi-teknisi laptop itu dikasih nama gitu, ditambahin nama filenya. Begitu. Ya. Ini sudah ya. Yang tentang marking kode udah, ini udah paham. Ini contoh-contohnya ada Winbound. Ini 16 MB ya, 25 key, 128 BPSIG. Contohnya ada Winbound 25 key, 64 BPSIG. Ini 8 MB. Ini ada tulisan nih, catatan. Untuk mengetahui kapasitas IC BIOS, cari angka yang bisa dibagi 8 pada marking kodenya. Ciri-ciri IC BIOS rusak yaitu ketika di-flash error. Itu ciri-cirinya. Errornya kenapa? Kalau errornya ketika mendeteksi atau membaca chip IC BIOS-nya, dia error. Berarti IC BIOS-nya rusak. Tapi kalau errornya ketika nge-flash file, ya, kalau filenya rusak itu error juga, gitu. Itu biasanya pada saat proses writing atau menulis program ke dalam IC BIOS, atau misalnya proses nge-flash. Itu berarti filenya yang rusak. Kalau dari awal-awal udah error berarti IC BIOS-nya yang rusak, gitu. Belum apa-apa udah error. Begitu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Atep, ada yang mau ditanyakan, Atep? Saya lagi di Saya, Pak. travel, Kang. Ya, silakan. Siapa yang mau tanya? Pendi, nggak ada lagi, Pen? Kalau pasang IC-nya kebalik, Pak, gimana? Nggak Nggak boleh. mati IC-nya? IC BIOS kalau pasangnya terbalik, gitu. Iya, biasanya kan panas. Itu nggak Panas. apa-apa. Pasti panas itu kalau kebalik. Ya, parah-parahnya IC BIOS-nya jadi rusak lah. Tapi saya alhamdulillah sih pernah kebalik pasang, itu terjadi panas dan ampere naik, ya, ampernya naik seperti korslet, ya. Dan alhamdulillah masih selamat gitu, IC BIOS-nya nggak rusak. Tapi parah-parahnya jadi rusak gitu, ya. Kenapa? Kenapa jadi rusak? Karena dia dilewati arus berlebih. Efek menjadi panas itu karena dia dilewati arus berlebih begitu. Lebih. Ya. Maka parah-parahnya bisa jadi rusak IC BIOS-nya. Maka harus terisi ketika memasang IC BIOS. Gitu ya. Ngomong-ngomong, sampai saat ini belum ada yang ngirim tugas yang kemarin ya. Tugas flash BIOS. Baru ada yang ngirim menemukan IC BIOS udah ada. Tapi yang ngirim video nge-flash belum ada. Saya besok, Kang. Soalnya besok saya libur kerja. Siap.
Saya Oke, nanti deh, soalnya lagi banyak yang dikerja, nggak sempat. ya nggak apa-apa. Ini tugas itu ya untuk Anda juga sebenarnya biar paham gitu. Iya ya. Artinya setiap Anda mengerjakan tugas yang dituliskan dari saya dan ketika ada kesalahan kan saya bisa koreksi dan saya betulkan sehingga Anda tambah paham. Begitu tujuannya. Ya. Oke ya, kita lanjut. Dilanjutkan mengenai regulator. Apa yang dimaksud dengan regulator, gitu kan? Regulator adalah suatu komponen yang dapat memodifikasi tegangan, gitu, ya. Dia bisa menaikkan tegangan dan juga dia bisa menurunkan tegangan. Apa saja yang termasuk komponen regulator? Satu ada IC regulator, dua ada MOSFET, tiga ada air divider. Air divider juga termasuk regulator. Kenapa air divider disebut regulator? Karena air divider bisa memodifikasi tegangan, gitu, ya. Kayak kemarin-kemarin kan dibahas kan air divider, dia kan bisa memodifikasi tegangan dari 19 volt jadi 9,5 volt, jadi 4 volt kan tergantung hambatannya gitu yang dipasang di RA dan RB-nya. Selanjutnya, ada dua bentuk penurunan tegangan, ya. Yang pertama ini namanya LDO. Ini ditulis lagi ya, ini linear dropout bukan line dropout, ini salah ketik nih. Linear dropout. Linear dropout ini adalah penurunan secara langsung. Contohnya, ini ada di bawah nih. Contohnya, jadi inputnya 19 volt, masuk ke IC LDO, dari IC ini langsung dikeluarkan 5 volt. Artinya diturunkan langsung oleh IC-nya, begitu. Itu namanya LDO. Ada juga regulator yang menggunakan sistem switching, ya. Disebut SMPS nih, SMPS. Switching mode power supply. Gitu. Kalau SPS berarti switching power supply. Kalau PWM pulse width modulation, yaitu penurunan menggunakan rangkaian switching. Semua istilah ini menggunakan rangkaian switching. Begitu. Selanjutnya ini contoh nih, rangkaian switching itu seperti ini ya. Mau contohnya nggak? Perlu diperlihatkan Pak, contohnya? perlu Pak supaya lebih jelas. Perlu ya. Boleh, Kang. Nih, contohnya nih. Lari ke halaman lampiran. Nah, ini regulator switching. Regulator 3 dan 5 volt itu menggunakan sistem switching. Ya. Makanya di sini saya tulis nih SMPS 3 volt, SMPS 5 volt. Artinya rangkaian ini menggunakan rangkaian switching. Kenapa switching? Karena yang memodifikasinya adalah MOSFET. MOSFET ini. Dua MOSFET ini, MOSFET atas dan MOSFET bawah gitu. Jadi setiap Anda melihat rangkaian di sana ada lilitan, ya, dan ada transistor 2 yang saling berhadap-hadapan, itu adalah rangkaian switching, ya, berarti regulator begitu, ya. Coba aja lihat, setiap ada lilitan besar, ya, yang abu-abu, itu pasti ada transistor 2 berhadap-hadapan. Tengahnya adalah lilitan, setelah lilitan ada kapasitor polar. Ini rangkaian switching. Ya, dari ini kan dari pin berapa volt nih pin? Ada yang tahu nggak? Ini 19 volt. Salam. Ya. Sok kelebet. Ini pin ini 19 volt, ya. 19 volt. Dia di switching oleh PEKI 13 dan PEKI 17 sehingga putus nyambung. Jadi kadang 19 volt, kadang 0 volt, 19 volt, 0 volt gitu kan. Kalau ini aktif kan 19 volt ini nyebrang ke sini toh. Gitu kan? Nanti putus nyambung jadi 19 volt, 0 volt, 19 volt, 0 volt. Sehingga
terjadilah gelombang sinus di bab lilitan Anda ya. Masih ingat gelombang sinus? Jadi mau 19 volt nggak nyampe, mau 0 volt juga nggak nyampe. Ya, akhirnya keluarlah 3 volt ini gitu. Dan distabilkan oleh polar sehingga menjadi 3 volt DC begitu ya. Oke, ini contoh rangkaian switching. Bisa kembali lagi? Ya, sudah cukup contohnya? Halo? Cukup, Bang. Oh ya, kita kembali lagi ke halaman sebelumnya. Lewat. Udah ini. Saya hapus dulu. Udah ya, regulator ya. Ini rangkaian switching seperti tadi contohnya. Dan akan dibahas ulang nanti ketika materi sudah nyampe ke sana. Ya, itu namanya rangkaian regulator 3 dan 5 volt. Gitu. Nah, nama-nama penyebutan IC regulator itu ada yang menyebut IC regulator, ada yang menyebut IC power, ada yang menyebut DC-DC, ya, atau sesuai outputnya. Contoh misalkan IC regulator 3 volt, LDO berarti menyebutnya IC regulator 3 volt gitu. Atau IC power 5 volt begitu ya, sesuai outputnya. Pada IC regulator, walaupun nama outputnya bermacam-macam, tapi besaran tegangannya tetap sama. Contoh, ini ada nama 3PS5, ada 3 prim on, ada 3 V, dan lain-lain. Ini tegangannya sama, tetap 3 volt. Ya, tegangannya tetap 3 volt. Gitu. Maksudnya ini, nama jalurnya aja yang beda gitu kan. Nama signalnya yang beda, tapi besar tegangannya sama. Ini contoh yang LDO ini. Ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau mau tanyakan boleh. Ini contoh alur listrik. Ya. Ini bahan mentahnya dari mana nih? Bahan mentah. Bahan mentah itu didapat dari baterai atau dari adaptor. Jadi ada 2 sumber listrik ya, dari adaptor atau dari baterai. Lalu diproduksi, siapa yang memproduksi listrik? Yang memproduksi listrik adalah regulator-regulator ini, gitu. Ada regulator 3 dan 5 volt, ada regulator 1,5 volt ini untuk tegangan kerja RAM nantinya. Ada regulator 1,8 volt itu untuk chip, regulator 1,05 volt juga untuk chip, regulator Pico dan PGFX ini untuk prosesor. Jadi yang ini untuk tegangan kerja prosesor diproduksi oleh regulator Pico dan PGFX. Tegangannya tidak ditentukan, tapi dengan range antara 0,9 sampai 1,2 volt. Kenapa demikian? Karena tegangan yang masuk ke prosesor itu tegangannya berubah-ubah sesuai dengan beban kerja prosesor tersebut. Begitu, ya. Nah, setelah diproduksi oleh regulator-regulator, maka akan didistribusikan kemana? Didistribusikannya ya ke konsumen inilah, ya. Melalui apa? Melalui transformasi tegangan atau perubahan tegangan atau perubahan nama signal, begitu, ya. Siapa yang menjadi konsumennya? Nah, yang menjadi konsumennya diantaranya satu, ini apa nih, gambar apa nih? Ada yang tahu? Mic-nya diaktifkan, silakan. Nah, harddisk. Harddisk. Ya, harddisk butuh 5 volt ya. Ini WiFi. Nah, WiFi ini membutuhkan 5 volt tegangan kerjanya ya. Ini ada PGA card ya. Ini mah untuk di laptop Pak, di PC ya, komputer biasa. Ya, gimana Pen?
Ada mau ditanyakan? Kalau laptop kan ada bawaannya, enggak adakah bawaannya ini VGA card-nya? Oh, ini di laptop itu menggunakan PGA-nya bukan PGA card di sini, tapi chip ya, chip PGA. Oh Atau iya, chip. istilahnya not breed gitu. Kalau misalkan ada yang PGA-nya double, berarti itu double PGA, berarti not breed dan double PGA itu maka disebutnya double PGA. Itu. Ya. Ini buat kipas nih, kipas prosesor, dia butuh tegangan 5 volt. Ini speaker juga butuh tegangan kerja 5 volt, chip ini butuh tegangan kerja 1,8 volt atau 1,05 volt. Layar membutuhkan tegangan kerja 19 volt, 5 volt dan 3 volt. Mouse butuh 5 volt. Microchip, ini chip ya butuh 1,05 volt atau 1,8 volt. RAM kalau ini DDR3 butuh 1,5 volt. Keyboard juga butuh tegangan kerja 5 volt. IC SIO butuh tegangan kerja 3 volt gitu. Ya. Begitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Boleh. Hati saya sedang senang ini, jadi boleh tanya apa-apa boleh. Ngopi dulu biar tambah senang. Ya. Yang belum ngopi dulu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Ada waktu 3 menit lagi buat tanya jawab dulu sebelum break. Nanti habis ini kita masuk ke pengantar skematik ya. Biar paham skema. Berarti semua tegangan wajib itu termasuk regulator ya Kak? Dari mulai 19 volt, 5 volt, 3 volt, sampai 1,5 ya. Berarti itu termasuk regulator ya? Ya, betul. Hanya yang dimaksud tegangan wajib itu yang dipakai oleh istilah teknisi yang disebut tegangan wajib adalah 19 volt atau 12 volt itu sebagai tegangan standby awalnya. Kalau hanya dari adaptor berarti 19 volt, ini tegangan wajib. Wajib ada sebelum hidup gitu loh. Dan 3 dan 5 volt ini juga wajib ada sebelum laptop dihidupkan. Itu yang disebut dengan tegangan wajib atau tegangan standby. Oke. Karena yang lain-lain ini dia akan akan hadir setelah ditekan tombol power, ini juga sama. Tapi ada beberapa laptop yang jadi tegangan wajib nih 1,8 volt untuk chip ada, harus hadir duluan gitu, wajib hadir sebelum hidup. Ada beberapa laptop yang tegangan kerja awalnya menggunakan 1,8 volt. Gimana Atep, Kang Atep? Sip, udah paham Kang. Pak Muhammad Aidin ada yang bertanyakan barangkali boleh? Sementara belum ada, Kang. Belum ada, masih bisa mengikuti? Bisa. Ya, ini diskusi. Pertanyaannya, kenapa tegangan 3 dan 5 volt harus hadir duluan menjadi tegangan standby? Coba. Sebab 3 volt itu biasanya ada di IC BIOS. Biar ketika dipencet tombol on, dia langsung tegang. Gimana, Kang Atep? Karena tegangan 3 volt itu ada di IC BIOS. Jadi ketika dipencet tombol power, langsung memberikan perintah untuk menyala, Kang. Oke. Di IC SIO ya. Karena IC SIO itu membutuhkan tegangan awal, tegangan standby 3 volt. Dan kenapa 5 volt juga harus hadir duluan? Karena 5 volt banyak digunakan. Di antaranya ini konsumennya banyak membutuhkan 5 volt ini. Ya. Begitu ya. Karena IC SIO dia bisa hidup dengan tegangan awalnya 3 volt. Kalau nggak ada 3 volt, IC SIO nggak bakal kerja.
Jadi 1 menit lagi ya. Jadi untuk mengukurnya itu kita beri tegangan, kemudian kita ukur di kaki yang gitu ya, yang ada tegangan kerjanya itu. Ya, untuk paling mudah mengukur tegangan standby itu